Pemirsa, kita akan memasuki kabar nampak-nampayan. Dalam rangka memperingati World Cancer Day tahun 2023, pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Banjarmasin menggelar seminar ilmiah dengan menghadirkan 5 narasumber sesuai dengan keahlian bidangnya masing-masing di atrium lantai 7 Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital, Jalan Ayani, Pal 8, Kabupaten Banjar, Baisukan, Sabtu 4 Februari 2023. Dalam rangka memperingati World Cancer Day tahun 2023, pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Banjarmasin menggelar seminar ilmiah dengan menghadirkan 5 narasumber sesuai dengan keahlian bidangnya masing-masing di atrium lantai 7 Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital, Jalan Ayani, Pal 8, Kabupaten Banjar, Besukan, Sabtu 4 Februari 2023. Sedangkan yang dibahas dalam seminar tersebut difokuskan terkait penata laksanaan komprehensif kanker payudara dengan pendekatan tim multidisiplin. Menurut salah seorang narasumber, Dr. Sasongko Hadipriyono, untuk mengetahui gejala kanker payudara diawali dengan deteksi sejak dini. Adanya benjolan pada payudara awalnya hanya sebesar biji kacang, lawas kelawasan benjolan tersebut semakin membesar jika kada segera dilakukan tindakan sejak dini. Benjolan tersebut biasanya, ujar Dr. Sasongko Hadipriyono, kada disadari oleh babinian, namun bila sudah membesar baru akan terasa menimbulkan rasa sakit. Dan yang penting adalah imunohistokimia itu untuk menentukan subtipe atau jenisnya, ya. Baru setelah itu, ini saya kira sama, banyak pedoman atau panduan tentang diagnosis rata-rata mencakup 3 komponen tadinya. Apa tanda dan gejala dari kanker payudara? Kanker payudara diawali dari suatu benjolan. Benjolan itu tidak terlihat dari luar, dia akan teraba setelah diperaba. Ada benjolan di dalam, kulitnya masih bagus, puting susunya masih bagus, tidak ada perubahan kulit apa-apa. Hanya kalau kita pegang ada benjolan. Kemudian benjolannya makin lama makin besar, selain akhirnya dia menarik kulitnya, cekungan, ada cekung seperti lesung pipi, namanya skin dimpling atau skin dimple. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wayatakuni Prima TV memandahkan kanker payudara adalah paling tinggi angka kematian di Indonesia, sehingga sangatlah penting untuk dilakukan deteksi dini. Ibnu Sina berharap melalui seminar ilmiah nantinya bisa membantu warga mensosialisasikan deteksi dini, mengetahui penyebab terjadinya kanker payudara, sehingga bisa ditangani dan mengurangi angka kesakitan yang disebabkan oleh kanker. Banjarmasin mengucapkan selamat Hari Kanker Sedunia untuk pihak Kota Banjarmasin dari Yayasan Kanker Cabang Kota itu melaksanakan seminar ilmiah. Dan temanya sebetulnya sangat menarik karena itu banyak kasus terjadi terkait dengan penata laksanaan kanker payudara. Ini kan menjadi salah satu penyebab kematian yang sangat tinggi di Indonesia. Oleh karena itu deteksi dini itu penting. Nah, ketika terjadi pun penanganannya multidisiplin. Sehingga tadi dihadirkan pakar-pakar yang langka-langka, ahli kedokteran nuklir. Kayak apa ditembakkan supaya bisa mencegah kanker, menangani kanker. Kemudian tadi juga ada terkait dengan juga dari perangkat perawatan, sehingga kemudian kegiatan ini paling tidak memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat awam terkait dengan pencegahan, termasuk juga kalau sudah terjadi penanganan seperti apa. Kami berharap ini bisa mengurangi angka kesakitan disebabkan oleh kanker dan kita bisa cegah. Sementara itu, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Banjarmasin Siti Wasilah memandahkan bubuhan penderita kanker kada hanya terbantu melalui BPJS Kesehatan, namun mendapat bantuan pula dari Yayasan Kanker Indonesia Banjarmasin berupa duit dan sembako, khususnya penderita yang kurang mampu. Jadi memang kita ada arahan ya untuk peringatan Hari Kanker Sedunia itu setiap tahun dari kementerian. Termasuk untuk tahun 2023 ini, kalau di pemerintah Kota Banjarmasin, karena Dinas Kesehatan juga sudah menginfokan lebih lanjut ya ke kita PKK maupun DKI.
Jadi kita mendukung kegiatan yang sudah diarahkan dari pusat. Nah, kalau kegiatan sosialisasi tentu saja sudah rutin dilaksanakan ya oleh pemerintah daerah, pemerintah kota dalam hal ini melalui puskesmas-puskesmas. Nah, YKI hadir untuk bisa mengakses lebih luas masyarakat, apalagi alhamdulillah dengan dukungan hibah dari pemerintah Kota Banjarmasin kami sekarang sudah punya mobil layanan keliling. Nah, itu akhirnya harapan kami bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, termasuk untuk deteksi dini. Beberapa hal yang menjadi perhatian kami itu adalah sering kasus yang ditemukan itu ada pasien datang terlambat sudah di stadium lanjut. Karena waktu terdeteksi pertama kali itu yang dilakukan adalah mencari pengobatan alternatif. Padahal kalau penyakit itu ketika terdeteksi kanker masih di stadium awal, dia bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah lanjut, akhirnya perawatan paliatif saja namanya. Perawatan untuk menjaga kelangsungan hidup saja. Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita sebar luas. Siti Wasilah menambahkan, selawas ini Yayasan Kanker Indonesia Banjarmasin terus melakukan penanganan aktif mensosialisasikan penyakit kanker ini hingga bisa mengurangi penderita penyakit yang ada di kota Seribu Sungai ini.